Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas B pada mata kuliah Politik Pertanian. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Implementasi dan Implikasi Perpres nomor 131 tahun 2024 terhadap pengembangan food estate di Sumatera Utara. Dalam presentasi ini kami akan membahas mengenai latar belakang kebijakan, dasar hukum yang berkaitan dengan food estate, struktur badan otoritas, serta analisis kelebihan dan kekurangan dari kebijakan tersebut berdasarkan kondisi di lapangan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke pembahasan materi yang akan disampaikan oleh anggota kelompok kami. Baik, terima kasih Hajrul. Sebelumnya, perkenalkan kembali, saya Melinda Mutiara dengan ujung NPM 00062. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang dari salah satu regulasi induk yang mendasari food estate, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B. Yang pertama yaitu ada masalah yang melatar belakangi. Undang-undang ini lahir karena Indonesia menghadapi masalah yang sangat serius. Ada 5 kondisi yang melatar belakangi pembentukannya. Yang pertama yaitu ada alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian sangat masif, mencapai 100.000 hektar per tahun. Nah, angka ini sangat mengkhawatirkan karena lahan sawah produktif terus berkurang setiap harinya. Perubahan penggunaan lahan terjadi eh, karena sebentar. Lahan sawah banyak berubah menjadi kawasan perumahan, industri, maupun infrastruktur. Yang kedua yaitu ada pertambahan penduduk membutuhkan lebih banyak lahan pemukiman dan industri. Sehingga lahan pertanian semakin mendesak. Yang ketiga yaitu belum ada regulasi satupun regulasi yang khusus yang secara tegas melarang atau membatasi alih fungsi lahan sawah. Ini berarti konversi lahan bisa terjadi tanpa hambatan hukum. Yang keempat yaitu ada kondisi eh, yang menimbulkan ancaman serius terhadap ketahanan pangan nasional jangka panjang. Yang kelima, ada lahan di Jawa sudah kritis, tekanan beralih ke luar Jawa termasuk Sumatera Utara. Termasuk ke Sumatera Utara yang menjadi lokasi food estate yang kita bahas hari ini. Adapun tujuan pembentukan dari UU nomor 41 tahun 2009 yaitu yang pertama untuk melindungi lahan pertanian pangan. Tujuannya yaitu untuk mencegah alih fungsi lahan sawah dan lahan irigasi secara sembarangan. Yang kedua yaitu ada memberikan kepastian hukum melalui penetapan kawasan EP2B yang wajib diperhatikan dan dipatuhi oleh semua pihak. Yang ketiga yaitu menjamin produksi pangan nasional. Lahan yang terlindung menjadi basis produksi pangan jangka panjang. Dan yang keempat ada dasar hukum penetapan food estate yaitu menjadi dasar hukum penetapan food estate artinya kawasan food estate seperti yang diatur Perpres nomor 131 tahun 2024 harus tunduk pada ketentuan LP2B dan tata ruang yang sudah ditetapkan. Terima, sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih Melinda. Di sini saya akan menjelaskan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 terkait food estate. Yang pertama ada pasal 1 ayat 356. Di sini menjelaskan definisi LP2B atau lahan pertanian pangan berkelanjutan, yaitu lahan pertanian yang dilindungi dan dikembangkan secara berkelanjutan untuk menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Selanjutnya ada pasal 4. Negara ini wajib melindungi lahan pertanian, terutama sawah beririgasi teknis dan lahan pangan lain yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah. Selanjutnya ada di pasal 44, lahan LP2B ini dilarang dialihfungsikan sehingga menetapkan kawasan food estate harus memperhatikan status lahan tersebut. Lalu di pasal 35 dan 35 sampai 38 yaitu penetapan kawasan LP2P ini dilakukan oleh bupati atau wali kota berdasarkan dengan rencana tata ruang wilayahnya.
Lalu ada pasal 61 sampai 65 yaitu pemerintah memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani, akses lahan, sarana dan jaminan usaha. Yang terakhir ada pasal 72 sampai 73 yaitu alih fungsi lahan LP2B ini tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana dan denda. Jadi dari aturan semua ini bertujuan untuk melindungi lahan pertanian dan memastikan program food estate tidak bertentangan dengan perlindungan LP2B. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan kembali, nama saya Meli Purnamasari dengan ujung NPM 048. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hierarki regulasi dan peraturan turunan dari pembangunan food estate di Sumatera Utara. Pembangunan ini bukan sekedar proyek biasa, ini berdiri di atas landasan konstitusi yang sangat kuat, yaitu pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, amanat konstitusi ini kemudian dijabarkan secara lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang meletakkan 3 pilar utama, ada kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan. Khususnya pasal 126 hingga 129 dalam undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk pembentukan kelembagaan pangan. Untuk mendukung operasionalnya, terdapat berbagai peraturan turunan seperti Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, Undang-Undang Tata Ruang, serta peraturan pemerintah tentang ketahanan pangan dan budidaya tanaman. Nah, puncak dari hierarki ini, regulasi ini adalah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2024 yang secara spesifik membentuk Badan Otorita Food Estate Sumatera Utara. Ini adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk memiliki lembaga yang fokus dan terstruktur dalam mengelola kawasan pangan strategis. Boleh di next. Next slide. Nah, untuk memasuki struktur kelembagaannya, Badan Otorita Food Estate Sumatera Utara ini dirancang dengan struktur yang kuat dan terintegrasi. Nah, ada koordinasi tingkat atas yang dilakukan oleh Kemenko Perekonomian untuk memastikan strategi berjalan selaras di berbagai sektor ekonomi. Lalu ada Badan Otorita sendiri berada di tengah, bertindak sebagai pengelola utama yang berkoordinasi erat dengan berbagai kementerian teknis seperti pertanian, PUPR, ATR atau BPN, kehutanan, dan lingkungan hidup, serta dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memastikan aspirasi daerah terakomodasi. Lalu struktur ini kemudian diperkuat oleh bidang-bidang khusus yang menangani perencanaan, pertanian, infrastruktur, dan investasi, sehingga semua aspek pembangunan dapat dikelola secara profesional. Nah, lalu yang terakhir, proyek strategis ini memiliki cakupan lahan yang sangat luas, yaitu 20.970 hektar yang mencakup berbagai status lahan seperti tanah negara, tanah hak, dan kawasan hutan. Rencana aksi ini berjalan dalam periode 2025 hingga 2029. Dengan segala dan struktur sebesar ini, kita berharap food estate di Sumatera Utara dapat menjadi lumbung pangan baru yang memberikan manfaat nyata bagi kemakmuran masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Feby Apriani dengan NPM 235009071. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2024 yang mengatur pengembangan kawasan food estate, khususnya melalui pembentukan badan otorita yang bertugas mengelola kawasan tersebut secara terpusat. Yang pertama yaitu dari sisi kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah kepastian hukum. Dengan adanya peraturan presiden ini, pengembangan food estate memiliki dasar hukum yang jelas dari pemerintah. Hal ini memberikan legitimasi serta menjadi payung hukum bagi pelaksanaan program, sehingga kegiatan pembangunan dapat dilakukan secara resmi dan terarah. Yang kedua yaitu koordinasi lintas sektor. Dalam regulasi ini dibentuk badan otorita yang berfungsi mengordinasikan berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengembangan food estate. Dengan koordinasi yang terpusat, diharapkan program dapat berjalan lebih efektif dan tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antar instansi. Yang ketiga adalah perencanaan yang struktur. Program ini dilengkapi dengan master plan pembangunan jangka menengah sekitar 5 tahun, yaitu periode 2025 sampai 2029. Perencanaan tersebut memberikan arah yang lebih jelas mengenai tahapan pengembangan kawasan, target produksi, serta pembangunan infrastruktur pendukung. Dan yang terakhir adalah legalitas lahan. Melalui regulasi ini, pemerintah memberikan kepastian mengenai penggunaan lahan dalam skala besar untuk mendukung program food estate. Hal ini penting agar proses pengembangan kawasan pertanian dapat berjalan tanpa kendala administratif terkait status lahan. Namun di sisi lain, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah potensi konflik agraria. Pengembangan kawasan food estate dalam skala luas berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan lahan milik masyarakat lokal atau wilayah yang memiliki hak ulayat adat. Yang kedua yaitu risiko deforestasi. Jika pembukaan lahan dilakukan pada kawasan yang sebelumnya merupakan hutan, maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak lingkungan seperti berkurangnya tutupan hutan dan terganggunya ekosistem. Yang ketiga adalah minimnya perlindungan petani kecil. Dalam implementasinya, regulasi ini belum secara rinci mengatur mekanisme perlindungan hak petani kecil agar mereka tetap mendapatkan manfaat yang adil dari program pengembangan tersebut. Dan yang terakhir yaitu pendekatan yang bersifat top-down. Artinya proses perencanaan dan pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga partisipasi masyarakat lokal dalam tahap perencanaan masih terbatas. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa meskipun Perpres ini memberikan dasar hukum dan struktur pengelolaan yang kuat bagi pengembangan food estate, tetap diperlukan perhatian terhadap aspek sosial, lingkungan, dan keterlibatan masyarakat agar kebijakan ini dapat berjalan secara berkelanjutan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Reva Aulia dengan ujung NPM 033. Di sini saya akan membahas bagaimana implementasi food estate secara nyata di lapangan, mengambil lokasi di Riaria, Kecamatan Polung, Humbang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Desa Riariam terletak di Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Wilayah ini berada di dataran tinggi dengan kondisi alam yang subur. Masyarakatnya adalah petani turun-temurun yang sudah bertahun-tahun mengelola lahan mereka secara mandiri. Komoditas unggulan mereka adalah cabai, tomat, dan ubi jalar, tanaman yang memang cocok dengan kondisi tanah dan iklim setempat, sekaligus menjadi sumber penghasilan utama keluarga.
Kemudian, pemerintah menetapkan wilayah ini sebagai bagian dari kawasan food estate. Program ini menargetkan komoditas baru, yaitu kentang, bawang merah, dan bawang putih. Komoditas yang dianggap strategis secara nasional. Petani diminta beralih dari tanaman yang selama ini mereka andalkan ke komoditas baru yang sebenarnya tidak terlalu mereka kuasai. Alih-alih meningkatkan ketahanan pangan, yang terjadi justru sebaliknya, produksi padi di wilayah ini anjlok drastis karena lahan dialihkan ke komoditas program. Akibatnya, sekitar 30% rumah tangga di sana kekurangan beras untuk kebutuhan tahunan mereka. Program yang seharusnya memperkuat pangan lokal justru membuat warga kekurangan bahan makanan pokok. Nah, tanggapan masyarakat, petani tidak tinggal diam. Banyak yang menolak secara diam-diam dengan tetap menanam cabai, tomat, dan ubi jalar karena itulah yang mereka tahu dan yang benar-benar menghasilkan. Mereka juga merasa dirugikan karena cara bertani tradisional yang sudah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur mereka tiba-tiba dianggap tidak relevan. Ada rasa kehilangan, bukan hanya soal ekonomi, tapi soal identitas sebagai petani lokal. Nah, dari situlah kita bisa lihat 4 persoalan utama yang terjadi di lapangan. Yang pertama, ketidaksesuaian komoditas. Pemerintah memaksakan kentang dan bawang merah dan putih. Petani bertahan dengan cabai dan tomat karena lebih menguntungkan dan lebih dikuasai. Terus yang kedua, anjloknya produksi padi. Fokus komoditas baru menyebabkan produksi padi merosot. Sekitar 30% rumah tangga kekurangan beras untuk kebutuhan tahunan. Terus yang ketiga, hilangnya kearifan lokal. Petani dipaksa meninggalkan cara bertani tradisional. Hal ini dinilai merusak warisan budaya bertani yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur mereka. Yang keempat, komunikasi sentralistis. Pendekatan top-down menyebabkan lemahnya komunikasi antara pemerintah pusat dan petani lokal sejak tahap perencanaan awal. Studi kasus ini membuktikan bahwa regulasi yang baik di atas kertas belum tentu berjalan baik di lapangan, terutama jika perencanaan tidak melibatkan masyarakat yang paling terdampak. Ria-Ria bukan sekedar satu desa, ia adalah cermin dari apa yang bisa terjadi ketika kebijakan besar dibuat tanpa benar-benar mendengarkan suara mereka yang paling terdampak. Sekian presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sylvia Putri dengan akhir NPM 037. Selanjutnya yaitu seharusnya versus kenyataan di lapangan. Ini menunjukkan kesenjangan atau gap antara amanat undang-undang dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dalam mengimplementasikan kebijakan pangan. Yang pertama yaitu mandat kemandirian pangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18/2012 yang seharusnya pangan berbasis pada produksi dan kearifan lokal, namun kenyataannya seringkali komoditas dipaksakan dari pusat, seperti kentang dan bawang, tanpa mempertimbangkan kecocokan lahan atau budaya tanam petani lokal. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pasal 30, yaitu perlindungan petani kecil. Undang-undang ini mewajibkan pemerintah melindungi petani kecil. Tapi di lapangan, petani justru merasa terdesak untuk meninggalkan cara bertani tradisional mereka karena tidak adanya mekanisme perlindungan yang eksplisit. Yang ketiga yaitu Undang-Undang 41 2009 Pasal 44, yaitu lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B dilarang dialihkan. Namun, melihat adanya klaim kawasan hutan dan LP2B seluas lebih dari 20 hektar yang statusnya verifikasinya masih tidak transparan. Lalu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 61 sampai 65 yang dimana negara wajib menjamin akses lahan bagi petani. Namun programnya
Namun program yang ada justru cenderung mengarah pada monokultur yang beresiko menyingkirkan petani kecil dari tanah ulayat atau tradisional mereka. Next. Lalu selanjutnya, apakah regulasi ini sudah sesuai atau belum? Yang pertama yaitu dari aspek legal formal dan aspek implementasi. Dari aspek legal formal, jawabannya yaitu sudah sesuai. Secara administratif, program ini memiliki landasan yang kuat dengan adanya Perpres nomor 131 tahun 2024, pembentukan badan otorita yang sesuai dengan pasal 126 sampai 129 Undang-Undang 18 2012, lalu penetapan luas lahan resmi serta koordinasi antar kementerian yang sudah diatur. Dari aspek implementasi, regulasi ini sayangnya belum sesuai karena masih banyak poin yang berbenturan dengan undang-undang, seperti pelanggaran terhadap pasal 41 sampai 42 Undang-Undang 18 2012 karena memaksakan monokultur hingga belum terpenuhinya jaminan akses lahan bagi petani terdampak. Jadi, meskipun secara fondasi hukum atau legal formal program ini sudah sesuai, namun program ini sah dan sudah sesuai, namun dalam pelaksanaannya masih terjadi kegagalan dalam menerjemahkan perlindungan petani dan kearifan lokal yang diamanatkan oleh undang-undang di atasnya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Berdasarkan pembahasan yang telah kami jelaskan, dapat disebutkan bahwa Perpres nomor 131 tahun 2024 memberikan dasar hukum yang cukup bagi pengembangan program food estate di Sumatera Utara. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan kondisi di lapangan, terutama terkait perlindungan petani lokal, penghormatan terhadap kearifan lokal, serta pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan, yaitu dengan lebih melibatkan petani lokal dalam perencanaan program, menjaga dan mengintegrasikan kearifan lokal dalam praktik budidaya, lakukan diversifikasi komoditas sesuai kemampuan petani setempat, serta memperkuat pengawasan dan evaluasi program secara berkala dan transparan. Baik, demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai implementasi dan implikasi Perpres nomor 131 tahun 2024 terhadap pengembangan food estate di Sumatera Utara. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu.